Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sana Adzania dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka yang mengerjakan tugas 3 basis data. Dia telah diberikan tugasnya yaitu melakukan praktikum transaksi dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, tugas 3 kali ini itu sebenarnya masih mengacu pada tugas sebelumnya yang ada di XM itu. Kita hanya melanjutkan saja agar bisa melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, di sini masih ada bekas tugas yang kemarin yang TMK2 itu. Ini bisa dilanjutkan saja di sini, tidak perlu membuat yang baru. Kalau masih ada bisa lanjutkan, tapi kalau misalnya hilang berarti harus dibuat seperti yang kemarin lagi. Nah, ini pada sudah masuk ya ke TMK2, nanti langsung diklik pada bagian rutin untuk menambahkan transaksi 1. Nah, kita di sini jangan lupa di drop ya, drop, lalu pada parameternya langsung saja di copy paste agar cepat. Nah, ini pada bagian ini kita akan insert into pasien, memasukkan pasien baru dengan ID, nama, alamat, dan jenis kelamin yang baru. Lalu diklik go. Nah, ini langsung diklik execute. Nah, nanti akan muncul nama pasien baru dengan ID 24, namanya Aulia, jenis kelamin perempuan, dan alamatnya di Bogor, seperti yang tadi ditambahkan, yaitu insert into ya. Tapi walaupun tadi sudah muncul di tabel yang tadi, pada tabel pasien itu belum muncul nama Aulia. Jadi kita akan edit dengan memasukkan perintah commit pada transaksi 1 tadi. Sebelum di end kita tambahkan commit, lalu enter, jangan lupa di execute, lalu kita lihat ke tabel pasien. Nah, ini sudah muncul ya, ID pasien 24, Aulia perempuan dari Bogor, sudah masuk ke tabel pasien. Lalu kita create new routine lagi, transaksi 2. Jangan lupa untuk di drop ya. Nah, parameternya ini sama, akan saya copy paste. Tapi pada perintah kali ini kita akan memasukkan rollback. Coba kita lihat akan menjadi seperti apa. Diklik go. Jangan lupa di execute transaksi 2. Nah, ini tidak masuk ya ke dalam daftar pasien karena kita memasukkan perintah rollback. Perintah rollback itu seperti membatalkan perintah yang sudah ditulis sebelumnya. Tadi kan di insert into, lalu di bawahnya ada rollback, itu berarti kita membatalkan perintahnya. Jadi makanya tidak termasuk ke dalam sini. Nah, coba kita edit. Ini pada transaksi 2, yang masih pada transaksi 2, kita edit. Nah, ini kita akan memasukkan insert into pasien dengan ID dan nama pasien yang baru, yaitu ID-nya 25 dengan namanya Nadif dari Bandung, berjenis kelamin laki-laki. Tapi di sini akan dimasukkan rollback. Jadi akan membatalkan perintah insert into yang di atasnya. Lalu kita update pasien dengan nama Serena, ID pasiennya 24, kita masukkan perintah commit. Lalu kita klik go, akan kita lihat seperti apa jadinya. Jangan lupa di execute. Nah, ini pada ID pasien nomor 24 tadi itu kan namanya Aulia ya. Nah, ini kita rubah tadi menjadi namanya Serena setelah berhasil, tapi pasien dengan nama Nadif yang ID pasiennya 25 itu tidak jadi masuk ke sini karena menggunakan perintah rollback yang artinya membatalkan perintah insert into yang ada di atasnya. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini di tabel pasiennya Aulia berganti menjadi Serena namanya. Kita tambahkan create new routine dengan nama transaksi 3. Jangan lupa di drop. Parameternya akan di copy paste. Nah, ini kan ada 3 kali insert into ya. Yang pertama dengan nama Nadif, yang kedua dengan nama Nendra dari Tangerang, jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia di rollback
ke save point 1. Berarti nanti yang akan masuk itu adalah nama dan ID pasien 25 dari Nadif. Itu akan masuk ke tabelnya, tapi ID pasien 26 dengan nama Nendra itu tidak akan masuk. Lalu di bawahnya itu juga ada insert into pasien dengan nama baru, ID-nya 27, namanya Inka, Cikampek perempuan. Nah, ini kita menggunakan perintah commit yang artinya nanti dia akan masuk ke dalam table pasien. Berarti dari 3 perintah insert into ini, kemungkinan yang akan masuk itu hanya Nadif dan Inka. Sedangkan Nendra itu tidak akan masuk karena dia di rollback ke save point 1. Kita coba di go aja ya. Di sini muncul ya table pasiennya. Benar saja yang masuk itu tadi kan kita masukkan ID pasien 25, 26 dan 27. 25 Nadif, 26 ada Nendra dan 27 ada Inka. Nah, karena tadi pada ID pasien 26 dengan nama Nendra itu kita rollback ke save point 1, maka yang akan muncul itu ID pasien 25 yaitu Nadif. Lalu karena ID pasien 27 dengan nama Inka itu kita commit, maka dia juga muncul di sini tanpa perintah rollback ya. Kalau dia pakai perintah rollback berarti dia tidak akan muncul di sini. Jadi makanya kenapa nomor 26 tidak ada di sini, dari 25 langsung 27 karena tadi nomor ID pasien dengan nomor 26 itu kita rollback ke ID pasien 25 begitu. Nah, jika sudah selesai mengedit pada table pasien tadi, kita bisa masuk ke struktur. Nah, di sini table name-nya kita masukkan transaksi obat dengan jumlah kolom. Nah, di sini kita bisa dilihat di panduan praktikum di sini. Nah, di sini untuk transaksi obat itu ada 5 kolom. Lalu create. Nah, nanti akan masuk ke tampilan seperti ini. Kita masukkan saja sesuai dengan panduan praktikumnya ya. Create new table baru dengan nama obat. Kolomnya juga ada 5. Lalu di create, disesuaikan dengan panduan praktikumnya lagi seperti sebelumnya. Ini di save sama seperti yang tadi. Lalu pada bagian struktur di transaksi obat kita bisa mengaktifkan indeksnya seperti kemarin. Ini di bagian ID transaksi, ID pasien dan ID obat ya. Begitu juga pada table obat, di strukturnya kita aktifkan indeksnya di ID obat. Sudah, lalu kita masuk ke bagian designer. Nah, ini yang kemarin ya, ini kita tambahkan tampilannya agar dia muncul transaksi obat dan obat yang kita buat tadi. Disusun sesuai dengan panduan praktikum. Lalu bisa kita save terlebih dahulu agar dia tidak hilang. Lalu pada create relationship ini dihubungkan ID obat dengan ID obat, foreign key-nya cascade, lalu OK. Nah, di sini sedikit koreksi. Tadi saya melakukan kesalahan. Jadi ID pasiennya itu dihubungkan dari transaksi obat ini, tabel transaksi obat kan ada ID pasiennya, itu dihubungkan ke table pasien, bukan daftar.
pasien yang ada ID pasiennya itu dihubungkan ke sana. Di sini saya melakukan kesalahan dengan menghubungkan ID pasien yang ada di tabel daftar. Jadi sudah saya benarkan, tapi tidak terrecord. Jadi tolong jangan diikuti bagian sini, diikuti bagian pada tabel pasien yang benar itu pada tabel pasien dan transaksi obatnya kan atas bawah. Nah, untuk create relationship-nya itu dihubungkan ID pasien yang ada di tabel pasien ke ID pasien yang ada di transaksi obat. Itu yang benar. Jadi sudah saya benarkan. Di sini salah. Foreign key-nya tetap cascade. Dua-duanya oke. Nah, di sini langsung lanjutkan saja ya. Jika sudah terhubung, jangan lupa untuk di save page lagi. Lalu kita masuk ke table obat untuk menambahkan nama-nama obat seperti di panduan praktikum itu ada 3 obat ya. Ada amikacilin, amoxicillin, dan betadine. Kita tambahkan saja. Nah, di sini bisa dilihat ya, ketiga obat yang dimasukkan sudah muncul di tabel obat. Ada amikacin, amoxicillin, dan betadine dengan harga dan stok yang sesuai seperti di panduan praktikum. Lalu pada bagian triggers, di sini kita bisa create new trigger dengan nama penjualan, tabelnya transaksi obat, time after, eventnya insert tetap, lalu ketikkan perintah sebagai berikut. Nah, jika sudah selesai dengan memasukkan daftar obat dan triggersnya tadi, kita bisa melakukan percobaan pembelian obat, yaitu masuk ke tabel transaksi obat, lalu klik insert. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. ID transaksinya kita mulai dari 1, lalu ID pasiennya misalkan Nadif dengan ID pasien 25, dia akan membeli kode obat, ID obatnya itu yang A002, jumlahnya 5 dengan harga 15.000. Lalu diklik go. Nah, coba kita cek ke tabel obat. Tadi dia beli yang A002 itu amoxicillin. Amoxicillin itu tadinya ada stoknya itu 20, karena dia membeli 5, jadi bisa 15. Kita lakukan percobaan lagi. Kita masuk ke transaksi obat, lalu insert. ID transaksinya kita lanjutkan ke nomor 2. ID pasiennya 23 yaitu Andrew. Dia akan mencoba membeli obat dengan ID A001, jumlahnya 2, harganya 20.000. Klik go. Nah, di sini kita lihat di tabel obat itu sudah berkurang ya. Yang A001 kan tadi amikacin. Amikacin tadi stoknya itu ada 10, karena dibeli 2, sisanya tinggal 8. Cukup sekian pengerjaan praktikum 3 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.